Shalom sahabat Kristus, selamat pagi. Kita bertemu pada renungan minggu pagi edisi kali ini. Sebagai kebenaran firman Tuhan, saya akan coba sharing dari Daniel pasal 6 ayat 17. Siapkan firman Tuhan. Daniel 6 ayat 17, firman Tuhan berkata, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kita tentu sudah tidak asing dengan kisah dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Daniel. Daniel seorang buangan bersama dengan orang-orang Israel yang lain dan teman-temannya yang terkenal, yaitu Sadrak, Meshach, dan Abednego. Daniel didapati setiap hari beribadah kepada Tuhan, kepada Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, Allahnya orang Israel, Yahweh, Jehovah, the living God. Sehari sampai 3 kali dia menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan di dalam doanya, sembahyangnya itu mengarah ke arah di mana arah posisi bangsa Israel itu berada. Dia berdoa sambil mengarahkan atau kiblatnya ke arah bangsa Israel. Dia tidak didapati kesalahan dalam pemerintahan. Dia tidak didapati kesalahan dalam perbuatan. Dia tidak didapati kesalahan dalam pikiran ataupun perkataan dan tidak ada kesalahan dalam berbagai tingkah lakunya. Dia tidak korupsi, dia tidak berbuat amoral. Kesalahannya cuma satu, dia beribadah kepada Tuhan. Pada waktu itu diadakan suatu ketetapan bahwa bangsa Babel, seluruh rakyat yang ada di Babel, termasuk orang-orang buangan, orang-orang Israel, harus menyembah kepada Raja Darius. Dan semua melakukan hal tersebut kecuali Daniel. Dia tidak mau beribadah kepada atau menyembah kepada Darius. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap menyembah kepada Tuhan yang hidup. Dia tetap mengarahkan hati kepada Jehovah, kepada Yahweh. Dia tetap mengarahkan diri ketika berdoa pada kiblat, pada posisi di mana bangsa Israel itu arahnya di mana. Dia tetap berdoa mengarahkan diri ke sana. Sampai akhirnya hukuman itu berlaku bahwa setiap orang yang tidak menyembah, tidak tunduk kepada Raja Darius, dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel pun akhirnya harus masuk ke dalam gua singa karena ketidaktaatannya untuk menyembah Raja Darius. Sahabat Kristus, kalau Daniel ini disayang oleh Tuhan, kalau Daniel ini orang benar, kalau Daniel ini mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan pembelaan Tuhan, dalam bayangan kita mestinya dia ditolong Tuhan. Dalam bayangan kita mestinya sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, 1 menit atau mungkin 1 detik sebelum dia masuk ke dalam gua singa, tiba-tiba saja ada perintah batal masuk ke dalam gua singa. Batal atau tidak jadi. Tapi kenyataannya dia tetap masuk ke dalam gua singa. Di mana pertolongan Tuhan? Mana katanya Tuhan untuk menolong? Mana katanya Tuhan itu penuh dengan kasih dan kuasa? Mana katanya Tuhan untuk membela? Toh kenyataannya Daniel masuk ke dalam gua singa. Hari-hari ini ada begitu banyak, saya menerima sharing. Atau mungkin juga di antara Anda yang menyaksikan tayangan ini merasa mana Tuhan itu katanya menolong saya? Mana katanya Tuhan untuk membela atau mendengar seruan doa anak-anaknya yang berseru dan berharap kepada Dia? Nyatanya saya masih punya utang, nyatanya saya masih punya tanggungan, nyatanya saya ditagih oleh debt collector di HP saya, di telepon saya, di WA saya, di pesan-pesan saya. Orang-orang yang terdekat dihubungi, mana katanya Tuhan itu menolong? Mungkin juga Anda sedang dalam kondisi sakit. Mana katanya Tuhan itu menyembuhkan? Saya sampai sekarang ini masih belum sembuh-sembuh. Mana katanya Tuhan memulihkan keluarga? Toh suami saya nggak bertobat. Suami saya masih tetap dalam imannya yang lama, belum mau datang kepada Tuhan, malah makin keras hatinya. Mana suami saya masih
hidup mabuk-mabukan, suka judi, terlibat narkoba dan sebagainya. Mana suami saya masih selingkuh? Atau mana istri saya ternyata masih cerewet, masih suka semaunya sendiri, suka habiskan uang, tidak perhitungan dan sebagainya. Mana anak-anak masih nakal? Mana katanya Tuhan itu bertata atas keluarga saya, memimpin keluarga saya? Ada banyak pertanyaan yang lain yang mengeluhkan, mempertanyakan di mana pertolongan Tuhan. Apa yang sekarang ini menjadi pertanyaan Anda terhadap Tuhan? Mana Tuhan katanya menolong saya sekian tahun menikah belum punya anak, atau saya usia sekian ini tapi belum punya jodoh? Mana katanya Tuhan menolong? Ada begitu banyak pertanyaan protes bisa kita tujukan kepada Tuhan. Situasi kita bisa seperti Daniel, sudah deadline, jatuh tempo, sudah deadlock. Daniel mestinya kalau memang dia dibela Tuhan karena dia setia beribadah, mestinya menurut gambaran manusia, bahkan menurut gambaran saya sendiri juga, Tuhan membela dia, tidak perlu masuk gua singa. Tapi Tuhan yang kita sembah tidak seperti itu. Justru dia izinkan masuk ke dalam gua singa, bertemu dengan singa-singa yang kelaparan. Bukan cuma satu ekor singa, saya yakin ada puluhan singa yang siap menerkam daging apapun yang masuk, termasuk daging manusia yang bernama Daniel. Dan ketika Daniel masuk, mujizat terjadi. Mulut-mulut singa itu terkatup, semuanya menutup, tidak ada satupun yang bereaksi terhadap Daniel. Jangan batasi Tuhan. Jangan membuat Tuhan itu menjadi kecil hanya karena pemikiran kita. Kalau saya punya masalah keuangan, mestinya Tuhan menolong saya, ada orang transfer, ada orang yang membuat saya bisa membayar tanggungan saya dan sebagainya. Serahkan ke Tuhan. Dia ahlinya. Saya seringkali mendengar orang yang sakit berkata, saya hanya berharap kepada Tuhan saja. Saya percaya kalau Tuhan menyembuhkan saya, tidak perlu saya masuk ke ruang operasi, tidak perlu saya dirawat masuk rumah sakit. Jangan batasi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan Anda masuk rumah sakit, dirawat, dan Anda mengalami mujizat kesembuhan, gak apa-apa, gak ada masalah. Saya pun tidak menolak ketika saya harus masuk ke ruang isolasi COVID selama 10 hari. Sekalipun saya hamba Tuhan, sekalipun saya sudah berkhotbah, sekalipun saya sudah melayani ke berbagai tempat, sekalipun saya sudah mendoakan kesembuhan banyak orang, sekalipun saya bisa melayani orang yang sehingga mereka boleh mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka, toh saya masih harus mengalami dirawat di rumah sakit karena COVID. Saya datang pada Tuhan, saya menerima untuk Tuhan berkarya menyembuhkan saya melalui masa-masa COVID 2 tahun yang lalu. Hari ini mari kita belajar untuk tidak membatasi Tuhan. Dia Tuhan yang bisa bekerja dengan banyak cara. Tidak selalu kita punya masalah atau pergumulan A, Tuhan akan menyelesaikan dengan A. Bahkan tidak hanya B atau C. Dia punya berbagai cara. Mungkin dengan cara J, cara K, cara L, bahkan cara Z sekalipun. Dia punya ribuan, bahkan jutaan cara untuk menolong Anda dan saya. Anda dalam pergumulan ekonomi, Tuhan Yesus sanggup menolong Anda dengan cara yang tak terduga. Anda yang dalam kondisi sakit, Tuhan Yesus sanggup menolong dan menyembuhkan Anda. Masalahnya adalah, beranikah kita menaruh percaya dan harapan kita kepada Tuhan? Percayalah, Dia sanggup adakan mujizat lebih di luar perkiraan kita. Ketika masa-masa dikatakan terlambat, sudah jatuh tempo, sudah deadline, Dia Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Dia Tuhan yang tidak terbatasi oleh waktu dan oleh cara kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus sampai berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar, menyaksikan tayangan ini. Sembuhkan mereka Tuhan yang sakit, bebaskan yang dalam kondisi tertekan, terdesak dalam ekonomi mereka. Mereka yang jatuh bangun dalam kehidupan mereka, yang masih jatuh bangun dalam dosa, bertobat, terima pemulihan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus sampai berdoa, Tuhan mengangkat kehidupan mereka yang dalam pergumulan menanti jawaban doa, menanti pertolongan Tuhan, hamba berdoa. Tuhan Yesus menolong mereka dengan berbagai cara yang tak terduga. Keajaiban Tuhan kami yakini tidak terbatas. Kemampuan Tuhan kami alami. Kami yakini tidak berhenti sampai di sini. Kami yakini, kami percaya tidak terbatas. Ampuni kami seringkali membatasi Tuhan bekerja. Silakan ya Tuhan, lakukan kebaikan-Mu atas semua kami. Kami percaya
Engkau sanggup menolong kami dengan ribuan bahkan jutaan cara. Kami berdoa dipulihkan ekonomi, dipulihkan kesehatanmu, dipulihkan keluargamu, dipulihkan pekerjaanmu, dipulihkan anak-anakmu, dipulihkan hubunganmu dengan orang yang kau kasih. Yang tidak punya anak, dipulihkan kandunganmu sehingga kau boleh mendapatkan keturunan yang membuat engkau bahagia. Dan dalam berbagai hal yang lain, terimalah pemulihan seutuhnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat selalu bahwa Tuhan sanggup menolong kita dengan berbagai cara yang tak terduga, yang tak terbatas. Dia sanggup membuat kita mengalami pemulihan seutuhnya. Salam dari saya Yogi Rajo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.